Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang mengenal struktur dan fungsi CPU oleh anggota Abdul Aziz Burhanuddin, Muhammad Fikri Nurhatin, Widi Putri Pratiwi, Sera Siti Sahidah, dan Siti Yeni Malia, kelas TI 23B untuk mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dosen Bapak Hermanto MKom. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada beberapa subjudul atau agenda. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah komputer. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program komputer. Instruksi-instruksi ini dapat berupa operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output. Adapun struktur CPU. Struktur CPU memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah bagian CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika atau boolean logic unit meliputi AND, OR, SOR, dan NOT. Yang kedua ada control unit atau CU. CU adalah bagian CPU yang bertanggung jawab untuk mengontrol operasi CPU. CU mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh ALU, dan kemudian menginstruksikan ALU untuk menjalankan instruksi tersebut. Yang ketiga ada register. Register adalah bagian CPU yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Data yang disimpan di register dapat berupa data yang sedang diproses oleh ALU, data yang akan dikirimkan ke memori, atau data yang akan diterima dari memori. Yang keempat ada bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan komponen-komponen lain di dalam komputer, seperti memori dan perangkat input atau output. Yang kelima ada change. Change adalah memori yang berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Yang keenam ada pipeline. Pipeline adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja CPU dengan cara membagi instruksi menjadi beberapa tahap dan menjalankan setiap tahap secara bersamaan. Yang terakhir ada multicore. Multicore adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja CPU dengan cara menggabungkan beberapa core CPU menjadi satu. Ia akan menjelaskan fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti mouse, keyboard, atau scanner yang dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi dari perangkat lunak. Selanjutnya adalah siklus instruksi. Siklus instruksi adalah siklus operasi dasar dari sebuah komputer. Sebuah siklus instruksi dapat terdiri dari 2 atau 3 langkah yang bisa dikenal dengan fetching, execute, dan fetching, decode, execute. Setiap komputer dapat memiliki execute yang berbeda berdasarkan set instruksi yang berbeda. Tetapi secara umum sebuah siklus instruksi akan berjalan jika sudah dialirkan dengan listrik. Adapun tahapan siklus instruksi yaitu yang pertama adalah input. Proses input biasa dilakukan dengan input device seperti mouse, keyboard, mikrofon, atau
yang merubah data analog menjadi data digital, misalnya scanner. Pada tahap ini bisa dilakukan validasi terhadap input, apakah input yang dimasukkan valid atau tidak. Selanjutnya adalah processing. Operasi ini dapat berupa perhitungan, kalkulasi, penafsiran, interpretasi, ataupun perubahan terhadap informasi. Informasi yang diolah dapat berupa informasi yang baru dimasukkan atau informasi yang sebelumnya tersimpan dalam storage. Selanjutnya yaitu storage. Output hasil pengolahan agar bisa digunakan di waktu lain. Penyimpanan data terbagi dua, yaitu penyimpanan primer yang hanya dapat diakses ketika komputer menyala, misalnya RAM, dan penyimpanan sekunder yang mana data tetap tersimpan di dalamnya meskipun komputer sudah mati, seperti hard disk. Selanjutnya adalah output. Menampilkan informasi hasil pengolahan. Output dapat berupa tampilan di monitor, hasil cetakan printer, atau suara pengeras suara. Terima kasih. Kesimpulan, CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Struktur CPU terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau disingkat ALU, bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang kedua, Control Unit atau Control Unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU, termasuk pengambilan instruksi, eksekusi instruksi, dan penyimpanan data. Yang ketiga, Register merupakan memori internal CPU yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Fungsi CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data, mengatasi instruksi dan memori utama, mengeksekusi instruksi, menyimpan data di memori utama. Perkembangan CPU terus berlanjut hingga saat ini. Beberapa tren yang dapat dilihat dalam perkembangan CPU adalah peningkatan kecepatan clock, peningkatan jumlah core, peningkatan penggunaan teknologi baru seperti transistor 3D dan quantum computing. Peningkatan kecepatan clock merupakan tren yang paling umum dan perkembangan CPU. Peningkatan kecepatan clock dapat meningkatkan kinerja CPU secara signifikan. Namun, peningkatan kecepatan clock juga berdampak pada peningkatan konsumsi daya. Peningkatan jumlah core merupakan tren lain yang juga penting dalam perkembangan CPU. CPU multi core dapat meningkatkan kinerja CPU secara paralel. Peningkatan penggunaan teknologi baru juga merupakan tren yang penting dalam perkembangan CPU. Teknologi baru seperti transistor 3D dan quantum computing dapat menawarkan peningkatan kinerja dan efisien daya yang signifikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sang burung berkicau di pohon mohoni buah mangga jatuh ke tanah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah.